Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arif Martadinata dengan NPM 22312010. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tutorial cara menginstalasi dan konfigurasi sistem development kit Flutter di Windows 11 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman Mobile 1 dengan dosen pengampu Bapak Reflan Nurairi MKOM. Oke, yang pertama kita bisa buka Chrome atau web browser, eh, lalu kita pilih, kita harus mendownload yang namanya SDK download Flutter, itu terdapat di sini. Kita pilih Windows karena kita akan instalasi di Windows 11, kita pilih Android, dan kita pilih download dan install, dan lalu kita klik Flutter Windows 11. Sembari menunggu, tools yang kedua kita harus menginstal Android Studio. Bisa langsung aja ke websitenya langsung. Di Android Studio ini terdapat banyak versi ya, ada yang 2022, 2021, bahkan yang terbaru 2023. Baik, download. Oh, yang terbaru, sorry ya, yang terbaru ada 2024 versi 1.1. Baik, dikarenakan saya sudah mendownload Android Studio, maka untuk tutorialnya akan saya jelaskan nanti. Oke, sembari menunggu. Jadi, Flutter ini kita bisa cari di Google, itu framework yang menggunakan bahasa dari pemrograman Dart. Flutter adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan Google untuk membuat aplikasi seluler dan web. Flutter memungkinkan developer membuat antarmuka pengguna UI aplikasi untuk beberapa platform dengan basis kode yang sama. Flutter dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, macOS, dan Google Fuchsia. Eh, yang saya ketahui ya Flutter itu ya benar ini yaitu framework yang cross platform yang artinya bisa di Android, bisa di iOS, bisa di Windows, bisa di Linux dan bisa di Google Fuchsia. Dikarenakan satu kali kita membuat aplikasi bisa digunakan di berbagai sistem yang berbeda. Dan Flutter ini ya sifatnya itu open source, jadi kita bisa mengubah-ubah apa yang sudah disediakan oleh Flutter dan kita bisa mengubah-ubah seperti tampilan dan lain-lain. Sembari kita menunggu download ya, sekarang kita menjelaskan 6 menit lagi. Nih, bagaimana cara Flutter membantu pengembangan aplikasi? Ya pertama, pengembangan aplikasi natif dibandingkan aplikasi lintas platform. Di sini kita bisa banyak ada beberapa bahasa pemrograman yang hanya satu natif yang bisa misalkan di Android ya ada Kotlin, eh, nanti di macOS ada bahasa pemrograman saya belum terlalu paham. Nah, pengembangan aplikasi yang lintas platform itu yang cross platform yang artinya kita bisa satu kali membuat aplikasi bisa digunakan di berbagai sistem. Keuntungan Flutter yang pertama itu performa yang mendekati aslinya. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan komputasi menjadi kode mesin. Perangkat host memahami kode ini memastikan performa yang cepat dan efektif. Rendering yang cepat, konsisten, dan dapat disesuaikan. Alih-alih mengandalkan alat rendering khusus platform Flutter menggunakan pustaka grafis, Skia sumber terbuka milik Google untuk merender UI. Keuntungan ini memberi pengguna visual yang konsisten apapun platform yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Alat yang ramah developer,
Google membuat Flutter dengan menggunakan pada kemudahan penggunaan dengan alat seperti hot reload. Developer dapat melihat seperti apa perubahan kode tanpa kehilangan status. Alat lain seperti pemeriksaan widget memudahkan memvisualisasikan dan memecahkan masalah tata letak UI. Apa bahasa pemrograman digunakan oleh Flutter? Flutter menggunakan itu yaitu Google Dart. Dan dapat dioptimalkan untuk membangun UI dan banyak kekuatan dat digunakan di Flutter. Kapan sih Flutter dibentuk ini? Kita bisa cari di Google. Flutter dibentuk pada tahun dibentuk pada tahun Flutter ini kita bisa ketahui bahwa framework yang baru, sangat-sangat baru, baru ada di di akhir tahun di tahun 2018. Itu baru versi yang pertama, 1.1.0. Itu baru titik pertama. Jadi bisa kita katakan Flutter ini masih baru dan masih banyak perkembangan. Nah, jika sudah selesai download, maka kita balik ke folder. Kita bisa kita cut aja filenya, bisa kita taruh di sistem. Di sistem ini, directory sistem ini kita bisa membuat folder baru, yaitu source atau sfc. Baik, kan sepertinya sudah ada. Kalau juga ada, sudah itu saja. Nah, source dan kita bisa pastekan yang tadi dan extract filenya, extract all. eh Sembari kita mengekstrak, kita kembali aja ke. Nah, bagaimana sih cara kerja framework Flutter? Developer yang mengembangkan aplikasi menggunakan kode dart dan widget. Jika menggunakan aplikasi untuk Android, maka kita harus menggunakan mesin C++ dikombinasi dengan MDK. Untuk iOS, kita pakai LLVM. Ini tadi saya katakan, jika eh, kita membuat aplikasi yang native atau yang satu platform, itu akan ibaratnya akan eh, di mobile ya mobile, di website ya website. Dengan adanya Flutter ini kita bisa membuat satu program dengan eh, device yang berbeda-beda seperti di sistem yang berbeda-beda seperti di iOS, di Linux, di Windows. Oke, masih extract. Oh ya, untuk source Flutter ini apa namanya? Kita harus menyediakan size yang lumayan besar karena SDK-nya lumayan menghabiskan memori di laptop atau penyimpanan di laptop di hard disk atau SSD. Setelah eh, instalasi Flutter, kita harus ada beberapa yang kita install yaitu salah satunya itu Android Studio. Android Studio itu eh apa ya seperti emulatornya. Kita menggunakan Android Studio dan Visual Studio. Visual Studio itu untuk kita melakukan coding atau membuat project di situ dan Android Studio itu adalah kita yang buat emulator sebagai emulator kita. Sedang kita ekstrak 20%. Karena kan ini sangat-sangat lumayan berat jika laptop kalian tidak punya penyimpanan yang lumayan banyak dan tidak punya VGA. Oke, ini yang saya tadi bilang kan, Flutter adalah cross platform framework di aplikasi yang dapat digunakan di lebih dari satu platform. Dengan menggunakan ini, aplikasi dapat dijalankan dengan baik di iOS maupun di Android. Kalian bisa baca-baca dokumentasi Flutter-nya.
Dari dokumentasi. Nah, kalian bisa cerita di sini. Di sini sudah ada kayak yang cara apa, get start dan tutorial misalkan di Windows, Android. Nah, kalau tadi kan kita install, kita download. Nah, di sini ada use Visual Code install dan lengkap. Tapi kita pakai yang zip saja biar langsung ke kita install di laptop. Ya, oke. File SDK-nya itu hampir 1 GB untuk diisi ekstrak. Nah, jika sudah di ekstrak itu maka jika sudah di ekstrak itu maka bisa lebih dari 1 GB karena kan itu sudah dikompres. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, karena di Flutter ini kita banyak file-file yang disiapkan karena dia kompleks karena dia cross platform jadi banyak sekali yang itu. Oke, tunggu dulu. Oke, oke, sudah kita install. Untuk udah kita ekstrak maksudnya kita kita S saja cut biar langsung ke atas. Oke, ini kita hapus saja sip dan nah jika sudah kita ke environment environment kita pilih environment variables, ke patch, lalu ke new dan kita pastekan apa directory dari sistem C, source, flutter sampai dengan bikin langsung dan kita klik new, paste. Oke, dan oke. Terus oke. Yang kedua yaitu kita buka CMD dan Flutter main view. Nah, sabar. Kalau itu kita melihatnya. Oke, kalau jika sudah seperti tampilan ini maka sudah banyak. Terus apa lagi sih yang kita harus lakukan yaitu kita harus ada penginstalan lagi. Kita harus klikkan Flutter Doktor Minvi. Oke, sudah. Oke, karena kan tadi saya sudah pernah menginstal Flutter, maka saya harus menghapus kacanya terlebih dulu yang sebelumnya. Dan kita Flutter Dokter Minvi lagi kembali.
eh Seharusnya sih kalau jika jika kalian belum pernah menginstal Flutter ini seperti ada di Android Toolchains, terus Android Studio, itu harusnya berwarna merah atau kuning gitu. Dan untuk Visual Studio Development Windows ini kita nggak perlu karena kita nggak membuat aplikasi desktop, jadi kita belum memerlukan ini, jadi nggak apa. Terus habis kalau sudah berwarna hijau semua ini tandanya yang pertama itu kita harus ada interest dia juga nggak ngaruh sementara kita cuma hanya menggunakan Android Studio dan VS Code gitu. Untuk Android Studionya kita langsung buka saja. Nah, di sini tampilan saya langsung project saya dikarenakan saya yang sudah saya bilang tadi saya sudah menginstal dan membuat beberapa project di sini dan jika tampilan kalian tidak seperti ini ya sudah nggak apa. Eh, Kalian nanti kalau di tampilan awal itu klik ke setting aja dan pilih ke SDK Manager dan ke SDK Tools. Nah, ini bisa kalian download. Seperti kalau cara mendownloadnya itu tinggal dicek checklist saja dan nanti misalkan kita apply. Nah, kita klik OK. Nah, nanti dia bakal menginstalasi beberapa yang sudah kita install. Yang pertama ini kita membutuhkan Android SDK Build Tools, Android SDK Command Line, Android Emulator, Android Emulator Hyper-V Driver, Android SDK Platform Tools, dan tadi yang paling bawah itu, nah ini misalnya itu ya di cancel aja bisa karena tadi cuma update saja. Nih, kalau belum ke install pasti ada tulisan not install begitu. Dan gimana sih cara kita coba kita gimana sih cara kita membuat eh, project baru atau apa kita coba ke Visual Studio coba kita ke file hanya Windows saja biar enak. Pertama kita pilih saja gini. Flutter ada tanda lebih seru, lebih banyak itu kita pilih Flutter New Project. Ini kita pilih application. Nah, kita mau taruh di mana nih? Kalau saya di sini biasanya dan select in project in namanya apa? Misalkan belajar project kan. Project belajar belajar membuat aplikasi gitu ya. Nah, dia ada Flutter Create, Flutter Site Editor. Nanti dia akan mendownload. Nah, jangan lupa saya lupa menyampaikan kita harus memasukkan apa menyambungkan internet ke laptop kita supaya bisa membuat projectnya. Oke, jika sudah maka bisa dijalankan di main.net. Oke, sekian tutorial instalasi dan konfigurasi SDK Flutter di Windows 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.